Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Putra Jaya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang SQL Data Definition Language atau DDL. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama mencangkup pengertian DDL, yang kedua ada sintak dan contoh DDL, yang ketiga ada implementasi serta pembahasan. Lanjut, apa itu DDL? DDL, Data Definition Language, merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom atau field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Selanjutnya, sintak dan contoh DDL. Yang pertama itu ada create. Create itu digunakan untuk membuat database dan objek-objek di dalam database. Adapun contoh dari create. Pertama, membuat database. Sintaknya itu adalah create database, nama database. Ya, contoh create database. Di sini database itu kepegawaian. Yang kedua ada membuat table. Create table, nama field atau kolom, tipe data, dan size-nya. Di sini contohnya create table, pegawai, need, tipe data char, size-nya 8, not null, primary key. Nama, tipe datanya varchar, size-nya 25. Alamat, tipe datanya varchar, size-nya 50. Lanjut, telepon, tipe datanya varchar, size-nya 15. Lanjut, sintaks selanjutnya yaitu alter. Alter berfungsi untuk memodifikasi table yang meliputi menambah kolom atau field, menghapus kolom atau field, yang terakhir membuat primary key atau origin key. Contoh dari alter, menambah kolom atau field. Alter table, nama table, add, nama field, tipe datanya, dan size-nya. Contohnya, alter table, pegawai, add status, tipe data varchar, size-nya 5. Yang kedua, contoh dari alter, merubah kolom atau field. Alter table, nama table, alter kolom, nama field, tipe data, dan size-nya. Nah, contohnya alter table, pegawai, alter kolom, status, tipe datanya varchar, size-nya 10. Alter, menghapus kolom atau field. Alter table, nama table, drop, nama field. Contohnya, alter table, pegawai, drop, status. Dua, ada alter table, nama table, add, primary key, nama field. Contohnya, alter table, departemen, add, menjadikan dia primary key, kode departemen. Yang terakhir ada drop. Perintah terakhir dari data definition language yaitu drop memungkinkan untuk menghapus seluruh objek dalam database dari DBMS. Gunakan perintah ini dengan hati-hati. Perlu diingat bahwa perintah drop akan menghapus data keseluruhan struktur dari database. Nah, adapun sintak dari drop untuk menghapus database. Pertama, drop database, nama database. Untuk menghapus table, drop table, nama table. Baik, selanjutnya implementasi serta pembahasan. Baik, selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas tentang sintak-sintak dari DDL. Maka dari itu sekarang kita akan melakukan pengimplementasiannya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat PDM yang bernama PDM minimarket, di mana PDM minimarket itu berisikan tabel barang, tabel supplier, tabel pegawai, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini sudah
saya tentukan primary key dan origin key-nya. Nah, selanjutnya itu saya akan menginput tabel-tabel ini ke dalam database. Nah, yang pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita create database mini market titik koma. Nah, sebelumnya di sini jika kita ingin membuat itu, kita tidak boleh menggunakan spasi, melainkan kita harus menggunakan underscore. Coba kita, maka akan terjadi error. Kita blok dulu, kan kita run. Nah, di sini notifikasinya not sukses, satu error. Nah, sekarang kita ganti dengan underscore dan kita run. Nah, di sini satu sukses, 0 error. Dan kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database minimarket sudah dibuat. Kita enter. Selanjutnya kita akan membuat table dengan sintak create table. Nah, sebelumnya saya sudah membuat masing-masing tabelnya. Untuk mempersingkat waktu, kita copy saja. Nah, di keterangan ini primary key belum ditentukan, karena untuk penambahan primary key akan saya tambahkan di bagian alter. Nah, selanjutnya kita run. Kita bisa lihat di sini satu sukses, 0 error. Untuk table yang kita buat tadi itu kita bisa cek dengan dash table dengan menuliskan tabel tersebut, yaitu TB barang. Mohon maaf, tabelnya tidak isi. Kita blok dulu. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari yang kita run tadi. Di sini mencakup sama seperti yang kita inputkan. Ya, ada ID barang, di supplier, nama barang, jenis barang, stok barang, harga barang. Selanjutnya kita akan create table lagi satu, karena di sini saya cuma menambahkan 2 table saja sebagai contoh untuk pembuatan untuk bagian dari create. Oh ya, kita copy saja. Bagian selanjutnya itu ada create table tabel supplier. Nah, di sini sudah ada. Oh iya, di sini kenapa tidak diisi titik koma seperti di atasnya? Karena di sini merupakan inputan, nomor telepon ini merupakan inputan terakhir dari baris kolom yang saya buat. Maka dari itu tidak diisikan titik koma. Baik, kita akan run. Nah, di sini satu sukses. Nah, kita cek. Oh, mohon maaf, kita cek dengan show table untuk melihat table apa aja yang sudah kita buat. Nah, di sini ada table barang dan table supplier. Nah, untuk itu coba kita dash tb supplier biar
Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada juga bagian kolom-kolomnya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan sintak dari alter. Nah, untuk alter itu ada beberapa bagian, yaitu untuk menambah primary key, ada menambah kolom, dan ada juga untuk mengganti nama kolom dan menghapus nama kolom. Lanjut saja untuk yang pertama, yaitu menambah primary key. Di sini saya mencontohkan untuk tabel barang. Coba kita dash dulu tabel barangnya. Dash db barang. db barang. Nah, di sini kan sebelumnya di PDM tabel barang ini primary key-nya adalah ID barang. Jadi kita akan buat ID barang ini menjadi primary key dengan sintak yang sudah saya buat di sini. Alter table db barang add primary key ID barang. Kita Ctrl C aja, pas kita di sini. Nah, di sini ada keterangan alter table tabel barang, yaitu tabel yang kita tuju yang akan kita tambahkan primary key, yaitu bagian kolom ID barang. Di sini keterangannya. Kita run saja. Nah, di sini satu sukses, 0 error. Untuk itu kita akan ngeceknya apakah primary key-nya itu sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat untuk primary key-nya itu di ID barang, jadi sudah. Kita lanjut saja ke fungsi alter berikutnya, itu menambah kolom. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa kolom. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita akan menambah seperti contoh yang saya buat. Di sini saya akan menambah harga beli. Nah, di sini ada keterangan. Untuk itu alter table tabel barang, tabel yang kita tuju yaitu tabel barang dengan sintak add harga beli. Untuk kolom yang kita ingin tambahkan itu keterangannya apa? Di sini saya kan ingin menambahkan harga beli dan tipe datanya integer dan panjang dari nilainya 11. Kita blok aja bagian ini dan kita jalankan. Nah, di sini keterangan satu sukses. Jadi kita cek terlebih dahulu pada bagian tabel barang. Nah, di sini kita lihat maka dari itu di posisi terakhir ini harga beli itu akan otomatis ditambah di posisi terakhir ini. Jadi selanjutnya kita ke fungsi alter untuk mengganti nama kolom. Untuk sintaknya itu seperti ini, yang sudah saya buat. Alter table tabel barang. Baiknya saya pasti terlebih dahulu, baru saya jelaskan. Nah, di sini terangnya alter table tabel barang. Tabel yang dituju itu adalah tabel barang change untuk mengganti stok barang menjadi jumlah barang. Kita ganti. Oh ya, sebelumnya stok barang itu ini akan ganti jumlah barang. Kita blok saja. Nah, satu sukses. Kita akan mengecek apakah sudah terganti atau belum, dan kita run dash db barang ini. Nah, kita bisa lihat stok barang sudah terganti dengan jumlah barang. Selanjutnya kita akan ke bagian selanjutnya, itu sintak drop seperti yang saya jelaskan di PPT. Sintak drop.
di mana drop ini kita akan mencoba mendrop table ataupun mendrop database-nya. Kita contohkan saja, kita kembali ke SQL Yoke-nya. Pertama itu saya akan contohkan untuk mendrop table. Kita drop table. Kita drop TB barang. Drop TB barang. Apakah dia mau jalan? Oh, error. Sepertinya harus menggunakan drop table. Kita coba sekali lagi. Oh, tadi sudah sukses tuh, saya kepencet 2 kali. Jadi kita untuk mengeceknya itu dengan show table. Apakah table barang itu sudah dihapus? So tables, kita run aja di sini. Jadi tabel barang itu sudah terhapus. Yang tersisa itu hanyalah tabel supplier, karena kita sebelumnya cuma mengisi tabel barang dan tabel supplier. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus tabel database minimarket ini yang saya buat sebelumnya dengan sintaks sama drop database minimarket. Kita jalankan. Nah, di sini keterangannya sukses. Untuk mengeceknya, kita refresh. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel minimarket sudah terhapus. Nah, baik, sekian yang bisa saya jelaskan untuk sintaks seperti create, alter, dan drop. Untuk penjelasan DML akan saya jelaskan selanjutnya. Terima kasih. Baik, setelah saya tadi menjelaskan tentang DDL, maka selanjutnya di sini saya akan menjelaskan SQL Data Manipulation Language atau DML. Adapun topik pembahasannya, yang pertama ada pengertian DML, yang kedua ada sintaks dan contoh DML, yang ketiga ada implementasi. Lanjut, apa itu DML? Data Manipulation Language atau DML adalah sekumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada di dalam database. Selanjutnya, sintaks dan contoh DML. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk menambahkan data dalam satu record. Insert into, nama table, dalam kurung nama field 1, nama field 2. Value, nilai field 1, nilai field 2. Contoh insert into pegawai, dalam kurung NIP, nama, value, dalam kurung 01, nama Andika. Yang kedua ada select. Berfungsi untuk menampilkan record data yang ada dalam table. Contohnya, select from nama tabel. Contoh select from pegawai, dalam kurung menampilkan data di semua field yang ada dalam tabel pegawai. Selanjutnya ada update. Update ini berfungsi untuk mengubah satu atau lebih data yang terdapat pada satu atau lebih kolom table. Nah, di sini sintaksnya update nama table,
set nama field sama dengan nilai where kondisi. Contoh, update pegawai, set alamat itu Pango, where NIP sama dengan 01. Yang selanjutnya ada delete, berfungsi untuk menghapus satu atau beberapa record dalam suatu table. Nah, di sini letaknya delete from nama table where kondisi. Contoh, delete from pegawai where NIP sama dengan 01. Selanjutnya ada order by. Order by adalah perintah yang digunakan untuk mengurutkan data. Nah, di sini ada pernyataan. Select nama field from nama table, order by nama field. Nah, contohnya. Contoh select name nama from tabel pegawai, order by nama. Select name nama from tabel pegawai where jenis kelamin sama dengan wanita, order by nama IC. Group by. Pernyataan group by adalah pernyataan untuk pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Pernyataan ini biasanya sering diikutkan dengan fungsi agregat seperti count, IVG, max, min, dan sum. Group by. Contoh sintak. Select nama underscore column from nama select underscore table group by nama underscore column. Select kode underscore jurusan, koma nama underscore jurusan, koma count from mahasiswa, inner join jurusan on jurusan, kode underscore jurusan sama dengan mahasiswa titik jurusan group by kode underscore jurusan dan nama underscore jurusan. Selanjutnya ada inner join. Inner join adalah tipe join yang akan kita bahas pertama. Nah, tipe join ini akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai K yang terkait saja. Dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul kalau tidak terdapat kondisi K terkait antar tabel. Maka semua row dari kedua tabel dikombinasikan. Contoh sintak. Nah, sini contoh sintaknya. Select from karyawan, inner join gaji on karyawan. Nah, contoh implementasiannya karyawan underscore ID sama dengan gaji titik karyawan underscore ID. Selanjutnya ada left join. Nah, left join atau biasa juga dikenal dengan left order join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan diset null secara otomatis. Nah, contoh sintaknya select from karyawan left join gaji on karyawan. Nah, dalam kurung karyawan underscore ID sama dengan gaji titik karyawan underscore ID. Nah, selanjutnya ada right join. Kebalikan dari left join adalah right join, atau biasa juga dikenal dengan right order join. Right join akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan K pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan diset null secara otomatis juga pada tabel sebelah kiri. Contoh, nah sini contoh sintaknya. Select from gaji right, join karyawan on gaji. Nah, di sini lainnya karyawan underscore ID sama dengan karyawan titik karyawan underscore ID. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengimplementasian. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang DDL dan pengimplementasiannya, sekarang saya akan melakukan implementasi dari penjelasan saya sebelumnya mengenai DML.
Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan database yang berbeda, yaitu di sini database inventaris, yaitu database tentang peminjaman barang, di mana langsung saja saya melakukan sintak yang pertama, yaitu untuk query insert. Untuk itu sintaknya seperti ini. Contoh, insert into pegawai NIP, nama value 01, Andika. Seperti ini kode umumnya. Baik, kita implementasikan saja langsung. Untuk itu kita insert into tabelnya, database-nya merek, tabelnya maksud saya, tabel merek dalam kurung. Dalam tabel merek itu ada, di sini kita bisa lihat ada 3, ID merek, nama merek, keterangan. Mana ID merek, nama merek, keterangan. Kurung tutup, kita tulis value nilainya, langsung kita enter aja biar rapi. Di sini ID merek yang kita buat kita urutkan saja, ini 3 agar tidak error. Dalam kurung petik 3, petik koma. Untuk nama mereknya itu saya tulis LG ya, jangan lupa tanda petiknya, tidak error. Dan untuk keterangannya itu, keterangan LG itu dari barang apa, misalnya di sini saya tulis radio, kita turun tutup, titik koma. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini kerangnya beres execute, 1 sukses, 0 error. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, kita copy aja deh, copy atasnya biar mempersingkat waktu. Sini untuk ID di merek selanjutnya mengikuti, yaitu 4. Untuk barangnya itu Polytron, keterangannya itu TV. Itu selanjutnya coba jalankan. Maaf, tadi 2 kali kliknya. Kita cek aja langsung menggunakan select bintang from merek. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat yang sudah kita tambahkan tadi, ada ID mereknya 3, yaitu nama mereknya LG dan keterangannya itu radio. Dan yang keempat ini ada nama mereknya Polytron, keterangannya TV. Nah, selanjutnya kita akan gunakan perintah update kolom. Nah, di sini kita bisa lihat di PPT update
Nah, update itu kan sudah saya jelaskan berfungsi untuk mengubah satu atau lebih data yang terdapat pada satu lebih kolom table. Nah, untuk perintahnya itu seperti ini: update nama table, set nama field sama dengan nilai di mana kondisi. Kita implementasikan aja langsung untuk update table. Di sini kita akan mengupdate merek terlebih dahulu. Bagian kolom merek, update merek, set nama merek sama dengan, kita ganti LG ini menjadi Samsung, kita update menjadi Samsung. Samsung di mana di mereknya itu kita bisa lihat di sini urutan nomor 3. Kita coba update. Nah, di sini keterangan satu sukses, 0 error. Kita cek apakah sudah terupdate. Nah, di sini bisa kita lihat LG sudah terganti dengan nama mereknya Samsung. Cek saja, kita copy yang atasnya, kita akan ganti Polytron, kita update Polytronnya. Ini update merek, set nama merek, kita ganti menjadi global. Where dimana ID mereknya itu urutannya itu 4. Kita coba update. Nah, satu sukses, 0 error. Kita cek kembali, gunakan select. Nah, otomatis sudah berubah untuk deretan kolom ini. Oke, selanjutnya saya akan menerapkan perintah dari delete. Untuk perintah delete itu kita bisa lihat di sini. Nah, delete itu delete from nama tabel where kondisi. Delete from, di sini contoh pegawai where nip sama dengan 01. Kita coba delete from tabel merek where ID merek, di merek kita hapus yang 3, merek sama dengan 3. Kita coba jalankan. Satu sukses, 0 error, dan kita cek apakah sudah terhapus. Nah, di sini kita bisa lihat urutan dari 3 itu sudah tidak ada. Nah, kita coba terapkan untuk sintak delete ini untuk menghapus bagian ID merek nomor 4. Kita copy saja. Ganti urutannya 4. Jalankan, sini satu sukses, dan kita cek. Nah, di sini tinggal menyisakan dua kolom, yaitu 1 dan 2, dan keterangan nama merek Epson dan Canon keterangannya sudah ada di sini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menerapkan dari perintah group by dan order by. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang query order by.
di mana sebelumnya di slide PPT saya sudah menjelaskan bahwa fungsi dari query order by itu adalah merupakan perintah untuk mengurutkan data, di mana dalam query order by itu memiliki dua tipe sorting, di mana yang pertama adalah tipe sorting ascending dan yang kedua adalah tipe sorting descending. Nah, apa sih itu tipe sorting ascending? Tipe sorting ascending itu merupakan pengurutan data dari yang terkecil yang terbesar, sedangkan tipe sorting descending itu kebalikannya, adalah pengurutan data dari yang terbesar ke terkecil. Di mana sebelumnya saya menggunakan tabel merek sebagai penggunaan delete, update, select, dan insert. Nah, selanjutnya di sini untuk penggunaan query order by, di sini saya akan menggunakan tabel barang, di mana kita menuju tabel barang terlebih dahulu, di mana kita select bintang from tabel yang dituju, kita ke tabel barang, kita execute. Nah, di sini kita sudah berada di tabel barang. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada ID barang, merek ID, kategori, nama barang, keterangan, dan stok. Dan masing-masing data-data di dalamnya. Nah, di sini saya akan mengurutkan dengan tipe sorting ascending terlebih dahulu. Di mana di sini saya akan mengurutkan dari yang terkecil dan ke terbesar pada ID barang dan nama barang. Nah, untuk perintahnya itu seperti ini. Kita copy dulu. Barang kita gunakan order by, kolom yang dituju yaitu kita akan mengurutkan ID barang, ya. Nah, di mana di sini keterangan ascending itu bisa kita tidak inputkan di sini karena ini merupakan default dari order by. Kita tidak perlu untuk menulis keterangan ascending, maka dia akan terurut dari yang kecil ke terbesar. Kita coba saja. Di sini kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini pada ID barang untuk pengurutnya itu sudah mulai dari yang terkecil ke terbesar. Kita bisa lihat di sini dari 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17. Sedangkan untuk keterangan ascending itu kita sebenarnya bisa sih, tapi itu untuk mempersingkat saja. Kita coba. Maka pengurutannya itu tetap. Jadi selanjutnya di sini saya akan menerapkan tentang tipe selanjutnya, itu tipe sorting descending, mana pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil, di mana bisa kita di sini menggunakan DSC. Di sini kita bisa urutkan. Kita lihat sebelumnya urutannya itu dari terkecil terbesar. Kita urutkan dari terbesar yang terkecil. Kita execute. Bisa kita lihat di sini pengurutannya itu habis dari 17, 15, 11, 10, 8, 6 hingga 2 yang terakhir terkecil. Nah, kita coba ke nama barang. Nama barang. Kita coba menggunakan ascending dulu. Oh ya, ini yang belum diganti. Nama barang. Kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nama barang sudah terurut dari abjad A, B, D, G, J, K, L, P, P, S. Bisa lihat dari awalan abjad untuk pengurutannya tersebut. Sini kita coba untuk menerapkan yang descending. Kita bisa running. Kita bisa lihat di sini untuk pengurutannya itu dari S, P hingga A.
Nah, untuk penerapan dari query order by cukup segitu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai query group by. Nah, di mana sebelumnya pada slide PPT sudah sempat saya jelaskan, di sini akan saya jelaskan ulang, di mana query group by itu merupakan pernyataan untuk pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di mana biasanya sering diikutkan dengan fungsi agregat. Nah, dalam agregat itu berisi seperti count, average, max, min, dan sum. Lanjut saja, saya akan melakukan implementasiannya, di mana di sini saya akan mencoba agregat sum terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui apa sih itu sum? Sum itu adalah suatu fungsi pada SQL yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record. Nah, di mana di sini saya akan menggunakan tabel yang tadi pada order by. Di sini saya coba menggunakan tabel barang. Kita show tabel barang terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini pada bagian stok yang nantinya akan saya jumlahkan, di mana untuk perintahnya itu kita tulis select sum, keterangannya itu menjumlahkan dalam kurung stok yaitu baris dalam ini keterangannya, kita stok as jumlah stok. Ini merupakan keterangan yang nantinya meliputi hasil dari sum ini. Di sini kita bisa lihat jumlah stok from dari tabel barang. Keterangan itu tabel yang mana kita tuju. Tabel barang. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Di sini kita bisa menggunakan titik koma ataupun tidak. Ini biar seperti di atasnya, kita pakai aja titik koma. Kita execute, kita run, maka nantinya akan menjumlahkan data dari stok ini. Kita running. Nah, di sini kita bisa lihat kita dapat jumlah stok sebesar 83. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang agregat min, di mana sebelumnya agregat min itu adalah suatu fungsi pada SQL yang digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sekumpulan record. Nah, kita ke tabel terlebih dahulu, tabel barang. Nah, kita akan mencari nilai terkecil pada suatu record pada stok ini. Kita bisa menggunakan perintah, kita copy atasnya, kita select min stock, stock dengan keterangan stok terkecil from tabel yang dituju, yaitu tabel barang. Kita eksekusi, execute. Nah, maka di sini akan menemukan hasil, yaitu untuk data pada stok itu yang terkecil adalah -1. Baik, lanjut. Kita lanjut ke agregat selanjutnya. Kita coba yang untuk max, ke agregat max. Kita select max,
Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa agregat max itu fungsinya adalah kebalikan dari sum, yaitu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai tertinggi dari sekumpulan record. Jadi di sini kita mencari nilai tertingginya terlebih dahulu. Sama di sini saya menggunakan tabel barang, kita show dulu. Di sini kita akan mencari nilai stok yang terbesar dengan perintah sama, kita copy aja, di atasnya, dimana di sini keterangannya max dan keterangan dari ini merupakan keterangan terbesar, stok terbesar dari tabel barang. Kita eksekusi atau kita run. Nah, bisa dilihat di sini stok terbesar dari bagian stok ini adalah 12. Kita bisa lihat untuk mengecek kepastiannya, di sini kan 12. Kita cek kembali, kita buka tabelnya, apakah benar 12 itu merupakan stok terbesar. Nah, di sini kita bisa lihat dari urutannya 12 merupakan stok terbesar. Lanjut saja ke agregat selanjutnya, yaitu saya akan coba agregat count, di mana sebelumnya count itu adalah suatu fungsi pada SQL yang digunakan untuk mendapatkan jumlah baris atau record dari suatu table. Nah, contohnya itu seperti saya ingin mencari atau mendapatkan jumlah barang yang memiliki stok 12. Nah, seperti keterangan di sini bahwa yang memiliki stok 12 itu ada 2. Di sini ada 2 kan. Untuk perintahnya itu kita bisa select count dalam kurung stok stok 12 yang ingin kita cari, stok 12 from barang mana stok sama dengan 12. Coba kita run. Nah, di sini ada keterangan bahwa stok 12 itu ada 2. Untuk memastikan, kita cek terlebih dahulu bahwa stok yang bernilai 12 itu ada 2. Nah, kita coba sekali lagi untuk mengecek stok. Kita ganti keterangannya di sini. Stok yang bernilai misalnya di sini 5. Cari stok yang bernilai 5. Ini saya stoknya 5. Kita coba execute, run. Nah, di sini untuk stok 5 itu ada 1. Nah, selanjutnya sini agregat selanjutnya itu upright. Untuk penjelasannya itu istilahnya kita mencari rata-rata dari jumlah semua stok itu. Nah, itu secara singkatnya, dimana untuk perintahnya itu kita bisa select dalam kurung stok S data stok from tabel yang dituju, yaitu tabel barang. Kita coba eksekusi. Nah, di sini kita dapat melihat rata-rata dari
stok tersebut data stoknya adalah 6,9167, dimana untuk kita lihat ke tabel barang terlebih dahulu. Barang. Nah, istilah itu untuk mencari, kita menjumlahkan semua data stok ini dan dibagi berapa kolom stok, rata-rata stok ini. Itu untuk mencari rata stok. Baik, di sini ada tambahan mengenai operator pada SQL yang mencangkup dalam operator tersebut ada AND, OR, dan NOT. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan tabel merek yang sebelumnya di penjelasan sebelumnya itu saya menggunakan tabel barang. Baik, lanjut saja. Di sini saya akan menggunakan operator AND, di mana perlu diketahui operator AND itu berfungsi untuk menampilkan record jika semua kondisi dipisahkan oleh AND adalah benar. Nah, contoh sintaknya itu kita bisa select from di sini keterangan tabelnya merek, di mana di situ ada keterangan nama merek, merek sama dengan Canon. Saya coba mencontohkan di sini Canon, dan keterangannya N keterangan lagi, dan N keterangan sama dengan yang dimaksud keterangan ini. Kan tadi nama mereknya Canon, sementara keterangannya itu adalah printer Canon. Titik koma. Ini ada kelebihan. Kita eksekusi. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya nama merek Canon, keterangan printer. Nah, saya jelaskan ulang di sini arti dari ini. Yang tampil pada record adalah mencari dari tabel merek, di mana nama kolom pertama itu kan merek, sedangkan keterangan itu adalah Canon, sementara kolom 2 itu mengenai keterangannya dari nama merek yaitu printer Canon. Makanya muncul ini ketika dieksekusi. Lanjut saja ke operator selanjutnya, itu adalah operator OR. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu operator OR itu berfungsi menampilkan record jika ada kondisi yang dipisahkan oleh OR. Nah, kita contohin saja untuk sintaknya itu. Kita bisa select from tabelnya merek, di mana keterangan, sini kan keterangan sama dengan sini TV, saya ambil contoh TV OR, sini untuk keterangannya OR, keterangan lagi, keterangannya tulis keterangan sama dengan term sejenisnya, itu mencari yang sama gitu. Kulkas dari tabel yang saya baca tadi. Kita coba eksekusi. Nah, dengan yang saya katakan tadi itu mencari tabel yang sama mengenai nama mereknya. Seperti ini penjelasannya. Artinya itu SQL akan mensortir sebuah database pada tabel merek ini, yang dimana mempunyai kriteria kotaknya itu adalah TV dan kulkas yang nama mereknya sama, yaitu Polytron.
Lanjut saja ke yang operator terakhir, yaitu not. Bisa lihat di sini, kita ketahui terlebih dahulu bahwa operator not itu berfungsi untuk menampilkan record jika kondisinya tidak benar. Nah, kita contohin perintahnya atau sintaknya di sini. Select from merek, akan istilah nama tabelnya, where, di mana not. Ini keterangan itu nyambung, di mana not gitu, langsung nama mereknya, nama merek. Sebelumnya kita tabel terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini nama merek. Karena nama merek, kita contohkan di sini Polytron. Ada error. Polytron. Wah, kita coba jalankan. Nah, jadi di sini dapat diartikan record yang ditampilkan dengan pengecualian Polytron. Kan tadi sebelumnya Polytron tuh ada dua jenis barangnya, yaitu TV dan kulkas. Maka di sini urutnya yang berjenis Polytron itu kolomnya akan hilang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan istilahnya pergabungan dari can or not. Baik, di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba menggabungkan operator and, or, dan not. Nah, kita di sini lanjut saja langsung ke sintaknya atau ke perintahnya, itu di mana di sini select, biasa select from tabelnya merek, tabel itu merek, di mana keterangan kolomnya itu nama merek. Kita bisa lihat di sini tabel nama merek sama dengan di sini kita menggunakan Polytron lagi. Di sini ada operatornya, yaitu n dalam kurung keterangan sama dengan di sini keterangan barang itu adalah TV. Di sini ada operator lagi, pergabungannya itu or keterangan sama dengan keterangan yang kedua itu untuk barang itu kulkas. Untuk kurung kita lihat di sini. Kita coba run terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Nah, tidak jauh dari penggunaan or tadi, maka istilahnya itu artinya akan ditampilkan record dari database di mana merek adalah Polytron dan barangnya itu adalah TV atau kulkas. Kita bisa lihat di sini, barang Polytron itu antara TV atau kulkas yang ditampilkan. Jadi lanjut saja kita ke gabungan yang lainnya. Kita masuk ke sintak saja langsung. Select from nama tabel. Nah, di sini where not, kita gabungkan not, where not langsung, dimana nama merek dan nama kolom tabelnya. Kita pakai contoh lain di sini. Kita coba pakai contoh lain, yaitu Samsung. Nama mereknya Samsung.
merek Samsung. Di sini juga ada gabungan N dan Note, dimana kita ketikkan lagi nama mereknya sama dengan kita pakai yang mana ya, kita cek dulu. Kita pakai apa yang belum, Epson. Oke, Epson, koma, kita titik koma terlebih dahulu. Coba kita running, apakah kita cek terlebih dahulu ada kesalahan. Oh tidak, nampaknya. Kita coba run. Nah, di sini kalau diartikan itu sebelumnya di Note itu kan mengecualikan dari coba kita lihat di sini mana Note mengecualikan polytron sebelumnya. Nah, di sini fungsi N ini adalah mengecualikan lebih dari satu. Maka di sini kan keterangannya Samsung dan Epson itu tidak ada pada tampilan kolom tabel ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gabungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tambahan berikutnya. Baik, kita langsung saja ke tambahan berikutnya, di mana di sini ada sejenis operator Bedouin, di mana fungsinya untuk menampilkan barang tertentu yang dipilih dari seleksi nilai, dari misalnya tuh dari pilihan nilai. Kita ke contoh sintaknya saja langsung. Sini ada menggunakan select from. Sini kita menggunakan tabel barang. Kita sudah berada di tabel barang. Di sini ada where, di mana di sini kita menggunakan nilai itu sebagai patoknya itu ID barang. Di sini Bedouin. Saat kita akan menampilkan nilai dari ID barang ini 1 sampai 6. 1 dan 6. 1 sampai 6. Titik koma. Coba kita jalankan. Nah, maka otomatis nilai yang diurutkan dari ID barang, dari yang kita bisa lihat di sini yang kita inputkan tadi, yaitu 1 sampai 6. Maka yang setelah kita running yang muncul adalah urutan ID barang 1 sampai dengan 6. Maka dari itu saja merupakan fungsi dari Bedouin. Selanjutnya, tambahan selanjutnya di sini ada distain. Sini ada select distain. Nah, apa sih fungsi dari select distain ini? Itu berfungsi untuk menampilkan nilai yang berbeda. Contohnya nih, kita cek terlebih dahulu tabel barang seutuhnya. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada nama barang yang sama, itu buku 2 ini. Nanti di mana contohnya jika ada barang yang sama akan terinput 1 saja. Ini akan menjadi 1 nama barang nantinya, tidak 2 gini munculnya. Baik, untuk sintaknya itu seperti ini. Kita menggunakan select distain. Select distain nama barang, karena kita akan mengikut pada kolom nama barang from barang. Kita bisa lihat di sini, kita akan blok, kita akan coba eksekusi. Maka di sini keterangan sebelumnya ini bukunya ada double, bagaimana jadinya. Nah, untuk tampilan itu karena di sini keterangan hanya menampilkan nama barang, jadi nama barangnya saja. Dan di sini kita bisa lihat buku yang tadinya ada double atau ada duplikat, istilahnya
Jadi tampilannya hanya ditampilkan satu saja, seperti istilah perwakilan saja satu. Jadi baik, segitu saja mengenai tambahan dari yang sebelum-sebelumnya juga. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai query join, di mana dalam query join itu memiliki sebuah tipe yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada slide PowerPoint, di mana tipenya itu ada tipe inner join, ada tab join, dan ada right join. Nah, langsung saja. Pertama itu saya akan membahas mengenai tipe yang pertama, yaitu inner join, di mana saya ulang kembali, inner join itu merupakan tipe join yang berfungsi untuk mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan. Nah, dengan kondisi nilai K yang terkait saja, dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul. Nah, kalau tidak terdapat kondisi K terkait antar tabel, maka semua row dari kedua tabel akan dikombinasikan. Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan tabel barang dan tabel merek. Maka untuk sintaks atau perintahnya itu di sini kita bisa sebelumnya kita cek tabelnya terlebih dahulu dengan select from. Kita ke tabel pertama dulu, coba kita ke tabel barang. Kita cek tabel barang. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel barang. Sebelumnya saya sempat menambahkan data-datanya. Baik, kita cek tabel merek. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 kolom pada tabel merek, dan juga ada penambahan data-datanya di dalamnya juga. Lanjut saja. Di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan tabel barang dan tabel merek dengan menggunakan perintah select from tabel pertama, tabel barang, keterangan dari inner join, tabel kedua, merek, on barang, titik, kita cari ID-nya. Di sini merupakan merek ID. Jangan lupa kita hapus tanda petiknya agar tidak terjadi error. Di sini kita keterangan sama dengan, nah, ke tabel merek kita titik. Di sini untuk keterangannya itu adalah ID merek. Terus koma. Coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tabel merek dan tabel barang itu sudah otomatis tergabung. Maka itu merupakan fungsi dari inner join. Di sini ada tambahan lagi mengenai kita juga bisa menambahkan. Maksud saya, istilah lainnya itu adalah menggabungkan antar kolom, di mana di sini kita coba menggabungkan kolom nama barang dengan nama merek. Perintahnya itu kita copy saja atasnya. Kita copy. Di sini keterangannya kita hapus dulu. Kita akan menggabungkan nama barang, koma, nama merek, nama merek, from barang, yaitu tabelnya, keterangan tabelnya, langsung kita inner join kan, inner join barang, merek,
on, barang merek ID-nya, dan merek ID merek. Coba kita eksekusi. Nah, maka di sini secara otomatis kolom nama barang dan nama merek itu tergabung. Kita bisa lihat di sini. Baik, selanjutnya itu yang bisa saya bahas mengenai inner join cukup segitu. Selanjutnya itu mengenai rect join, bisa kita menggunakan, oh ya sebelumnya itu perlu kita ketahui lagi, rect join itu merupakan atau biasa juga dikenal dengan rect order join. Rect join ini akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kirinya. Nah, jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kiri. Untuk perintahnya itu kita bisa lihat di sini dengan menggunakan select from keterangan. Di sini saya membalikkan tabel membalikkan keterangan tabelnya, di mana di sini saya menggunakan merek terlebih dahulu. Merek rect join keterangannya rect join itu tabel barang on mereknya, kita di sini klik ID mereknya. Kita jangan lupa menghapus tanda petiknya agar tidak terjadi error. Ini kita sama dengan sini keterangan yang kedua, barang tik ID barang, di barang kita hapus petiknya. Kita tik koma, kita coba jalankan. Eksekusi. Nah, maka di sini kita bisa lihat jika tidak terjadi kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kiri yang dimana itu merupakan tabel merek. Bisa lihat di sini, nah tidak ada kecocokan. Baik, selanjutnya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rect join. Sekarang kita selanjutnya yaitu tipe join, yaitu lap join. Untuk lap join itu sendiri, untuk pengertiannya saya akan jelaskan kembali. Itu pengertiannya atau biasa juga dikenal dengan lap order join. Itu merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan. Nah, dan itu akan menampilkan data sebelah kanannya yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Nah, kita lanjut saja. Untuk sintaknya itu sama, kita copy saja yang atasnya di sini. Kita copy saja di sini, menggunakan select from merek, right-nya ini kita ganti dengan lap join. Untuk keterangannya sama. Untuk tabelnya kita tidak balikan, tetap seperti rect join. Kita coba eksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kanan. Sebelumnya kan di tabel sebelah kiri itu merupakan tabel merek, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan tabel barang. Jika yang tidak terjadi kecocokan, maka terset null secara otomatis. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai query join. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.